perkenalkan, nama saya Marla Leni, NIM 19059021, Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat pembahasan tentang new normal bakal berlaku, kabar baik atau buruk buat ekonomi RI. Yuk simak pembahasannya. Indonesia bersiap menghadapi era normal yang baru atau new normal pada kondisi pandemi virus corona atau COVID-19. Hal tersebut diharapkan akan kembali menggerakkan kegiatan perekonomian yang laju pertumbuhannya sempat terpuruk di kuartal 1 tahun 2020 yaitu hanya 2,97% berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Lantas, apakah era new normal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Menurut Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Randy Manilat, hal itu tergantung kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Pemerintah tengah bersiap untuk memberlakukan new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Skenario ini tengah menjadi tarik ulur. Dalam diskusi virtual yang digagas oleh Universitas Indonesia dan Griffith University Australia, sejumlah ahli menilai Indonesia belum siap memasuki fase tersebut. Salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah Indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi. Yang bisa melonggarkan ketika sudah dipilih satu strategi yang disebut dengan PSBB atau lockdown ini adalah negara yang memang sudah melewati puncak, ini idealnya, melewati puncak dari kurva epideminya dan bukan negara yang saat ini atau sedang dalam proses meraih puncak. Karena akan sangat, seperti yang disampaikan Dr. Iwan itu sangat sayang sekali, karena saya menyampaikan tidak hanya ada potensi ini, kita belum mencapai puncak ya, masih di gelombang pertama. Tidak hanya ada potensi yang disebut gelombang kedua dan ketiga, tetapi ada juga yang disebut dengan the second peak, the third peak. Jadi ada potensi terjadinya puncak kedua, puncak ketiga. Ketika kita lengah, abai dalam strategi maupun upaya pencegahan, terutama di sektor masyarakat yang 80% kontribusinya. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menurutnya, bila new normal diberlakukan, pemulihan ekonomi pun belum tentu lebih cepat, apalagi sampai bisa mengembalikan laju perekonomian Indonesia ke kisaran 5% pada tahun 2020. Hal ini masih tampak cukup mustahil. Tauhid memandang, sekalipun new normal diberlakukan pada akhir Mei 2020, seperti kabar yang beredar di publik, dampak ekonominya kemungkinan baru terasa di kuartal 4 2020. Sementara pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun tetap berada di angka minus pada tahun ini. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoakan semoga kita dan negara Indonesia tetap sehat dan perekonomian negara kita ini bisa normal kembali. Sekian dari saya, terima kasih.